Leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past three. Another course that we can fly with the baseline. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you, I know you can find someone better. Oh hey you, oh hey you. Selamat pagi Pastia, selamat pagi Bu Valen, selamat pagi seluruh member Semway di seluruh Indonesia. Untuk Pastia dan Bu Valen, di luar sana banyak pertanyaan, apa sih perbedaannya skincare dan dekoratif? Terima kasih Febri, selamat pagi semua mitra Semway di seluruh Indonesia. Apa kabar? Saya Valencia dari TT Sejahtera Ekonomi Makmur yang hari ini kebetulan mendapat satu pertanyaan eksklusif dari Febri. Apa sih perbedaan skincare dan dekoratif? Skincare dan dekoratif itu adalah pasangan dalam dunia kosmetika. Pertama, skincare adalah treatment khusus untuk kulit yang mana fokusnya untuk perbaikan kulit. Sedangkan kalau dekoratif biasanya dipakai untuk menutupi kekurangan atau untuk makeover. Seperti itu. Untuk Bu Valen, ada pertanyaan dari member Semway. Sekarang lagi pandemi COVID seperti ini, pemerintah wajib menggunakan masker. Apa perlu kita masih menggunakan skincare? Silakan Bu Valen. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena memang eksis ya dengan waktu saat ini, karena di tengah pandemi seperti ini, apakah penggunaan skincare itu masih diperlukan atau tidak? Saya jawab ya, karena skincare itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan kalau dekoratif biasanya kita hanya gunakan pada saat kita mau pergi ke acara khusus atau keluar rumah untuk event khusus. Sedangkan skincare sendiri bahkan ketika kita hendak tidur malam saja kita gunakan. Jadi kalau misalnya saat ini ada pertanyaan apakah pada saat pandemi seperti ini dengan wajah tertutup masker kita mesti menggunakan skincare, saya katakan iya. Karena ada timbul berbagai macam masalah kulit nih Pak Setia. Kadang-kadang kulit yang sensitif itu tergesek-gesek kain masker atau masker yang dari tisu ya, itu akan terjadi iritasi. Jadi tidak heran kadang-kadang wajah yang tadinya mulus tiba-tiba iritasi atau jerawat. Nah itulah sebabnya kenapa skincare itu tetap diperlukan. Yang kedua yang tetap harus kita pakai adalah sunblock. Kemana-mana kita harus pakai sunblock gitu ya. Jadi kalau bicara sekali lagi apakah skincare diperlukan di masa pandemi ini, saya tegaskan sangat perlu. Seperti itu. Bu Valen, di masa pandemi ini pemerintah mewajibkan kita pakai masker. Berarti dekoratif tidak perlu kali ya? Coba bisa dijelaskan Bu Valen. Ya, terima kasih Pak Setia. Ini ada lagi pertanyaan dan ini memang sangat umum sih ditanyakan. Apakah pada saat pandemi ini hanya skincare aja yang perlu kita pakai, dekoratif tidak? Sebetulnya tergantung kebutuhan masing-masing juga Pak Setia. Tapi yang pasti bicara untuk lipstick, lip cream, untuk bedak atau dekoratif yang berat, biasanya itu mulai ditinggalkan sementara karena memang tidak dibutuhkan untuk saat ini. Biasanya saat ini mereka lebih fokus untuk ke area mata ya, karena mata itu kan terlihat. Cuma kalau untuk bicara dekoratif yang lain-lain yang biasanya digunakan keseharian, mungkin blush on, mungkin bedak yang cukup
cukup tebal gitu, itu biasanya sudah mulai ditinggalkan karena sangat tidak nyaman juga ya pada saat kita pakai masker, kemudian apalagi kalau kita aktivitasnya di luar ruangan, kena matahari, berkeringat, kena masker, itu luar biasa sekali kalau pakai dekoratif yang terlalu tebal seperti itu. Pasti ya, mengapa sih Semway itu memasarkan Orup Skincare? Terima kasih Bu Febri, terima kasih Bu Valen, terima kasih semua member yang Semway seluruh Indonesia. Saya coba menjelaskan kenapa Sem itu memasarkan produk skincare. Pada saat saya usia muda, usia saya sekarang 53 Febri. Waktu saya usia muda, orang tua saya suruh beli cat untuk cat rumah. Ketika saya datang ke toko itu tidak tanya sama saya, mau beli cat outdoor, cat luar, atau indoor, cat dalam. Tidak waktu itu, karena matahari tidak terlalu panas waktu itu. Tapi sekarang kita semua ketika membeli cat ke toko cat, pasti mereka tanya untuk cat luar atau cat dalam, karena matahari sekarang sudah hampir 40 derajat Celcius, baby. Jadi apa yang kena matahari itu pasti rusak. Kalau cat saja yang kita pilih, yang terbaik untuk melindungi rumah kita, kita harus berpikir bagaimana kita melindungi kulit kita yang setiap hari kita pasti terkena matahari. Nah, saya lihat bisnis ini menjadi luar biasa sekali, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Bisnis dengan perempuan itu atau wanita itu good business. Apalagi dipakai habis, itu benar-benar good business. Saya lihat sekarang skincare ini sedang dominan sekali. Bukan karena film-film di Korea. Kita lihat film-film Korea ya Bu Febri ya. Kulit mereka halus sekali. Sampai kita bertanya, apakah mereka tidak pakai dekoratif, tidak pakai bedak atau lipstick atau apa-apa? Karena mereka lebih menonjolkan kualitas kulitnya. Nah, sekarang karena media sosial begitu luar biasa, sehingga dunia ini merambah. Semua ikut-ikutan seperti Korea. Mereka ingin punya kulit yang bagus sekali. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan skincare itu jauh-jauh hari. Kalau kita start dari sekarang, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, kulit kita jauh lebih sehat, jauh lebih glowing, jauh lebih bagus. Kurang lebih begitu, Febri. Sehingga saya melihat ini satu bisnis yang luar biasa kalau kita keluarkan Orup. Begitu Bu Febri. Sekian. Bu Valen, penggunaan skincare itu umumnya di usia berapa sih? Ya, terima kasih Febri. Ini juga merupakan pertanyaan umum yang sering kita terima dari para member. Saat ini saya akan membahas mengenai skincare sebaiknya digunakan mulai usia berapa. Menurut saya untuk wanita biasanya kita patokannya adalah ketika dia sudah mengalami puber, gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika puber, hormon di dalam tubuh anak wanita itu biasanya berubah sangat drastis. Makanya ketika seorang anak wanita mulai puber, biasanya kulitnya itu sudah mulai bermasalah. Mungkin dia berjerawat, mungkin dia beruntusan, bahkan kadang-kadang timbul flek-flek yang tiba-tiba ada seperti itu. Nah, jadi bukan karena memang efek dari luar, tapi memang karena hormon di dalam tubuhnya itu sedang terjadi perubahan drastis. Makanya saya sarankan bagi kita yang memang memiliki anak-anak berusia remaja yang mulai mau puber atau mulai puber, sebaiknya mereka mulai diperkenalkan kepada skincare. Dan yang pasti harus pastikan skincare itu aman digunakan dalam waktu jangka panjang, supaya pada saat anak kita menggunakan skincare, kulitnya dia itu bukannya 1-2 tahun ke depan
nanti efek sampingnya malah semakin buruk kalau salah menggunakan skincare. Jadi contohnya anak saya sendiri, karena anak saya itu anak ke-1 dan ke-3 usianya 6 tahun bedanya. Yang pertama, anak saya agak tomboy. Dia baru mulai kenal skincare itu pada saat usianya masuk ke 18 tahun, pada saat dia mulai kuliah. Seperti itu. Nah, sedangkan adiknya sendiri karena usianya beda 6 tahun, berarti dia startup mulai skincare itu usia 12 tahun. Hasilnya kita boleh lihat hari ini antara kulit anak saya yang pertama dengan yang ketiga, itu baik dari warna kulit dan tekstur kulitnya, anak saya yang ketiga jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi untuk skincare saya sarankan semakin dini digunakan itu akan semakin baik. Tapi tanda kutip harus pilih skincare yang baik dan benar. Makasih. Bu Valen, saya mau tanya nih, berarti produk kita aman nih Bu Valen ya? Tidak ada merkuri atau bahan pengawet atau apa? Coba Bu Valen. Produk skincare Olop sendiri saya garansi 100% bahwa aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena pada saat kami memilih bahan aktif, kami juga memilih bahan aktif yang memang dapat digunakan untuk bertahun-tahun. Seperti kita tahu, brand-brand skincare ternama itu semakin lama semakin digunakan akan semakin baik hasil kulit yang menggunakannya. Dan skincare Olop ini merupakan terobosan skincare lokal terbaik saat ini yang kita boleh katakan semakin lama kita pakai semakin hasilnya baik pasti ya. Jadi memang kita nggak ada gunakan alkohol, kemudian kita juga nggak gunakan pengawet ya. Terus kemudian lantas ada pertanyaan, nanti nggak tahan lama dong produknya. Kita gunakan pengawet itu dari bahan aktif alami yang memang kita sudah formulasi di dalam skincare ini. Jadi memang tidak menggunakan bahan pengawet tambahan ya. Jadi makanya penyimpanannya juga harus diperhatikan nih Pak Setia, Bu Febri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memang pakai dan kemudian habis itu taruh sembarangan. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadi perubahan di dalam tekstur skincare Olop. Karena sekali lagi kita nggak ada pengawet ya. Biasanya kena udara, kena sinar matahari itu akan mengubah. Jadi sebaiknya kalau memang menggunakan skincare Olop, tolong disimpan di tempat yang sejuk dan ditutup rapat setelah digunakan. Dan misalnya kalau kita gunakan seperti good night atau good morning karena bentuknya gel, kita harus gunakan spatula, jangan pakai jari karena jari itu kotor. Seperti itu. Jadi tidak ada merkuri, Bu? Tidak ada merkuri ya Bu Valen? Tidak ada merkuri sama sekali dan ini sudah kita buktikan dites dengan salah satu cairan yang memang ada dijual bebas untuk pengetesan kadar merkuri dan semua produk Olop sudah bebas dari tes itu Pak. Saya banyak dengar nih Bu, katanya produk yang mengandung merkuri itu bisa merusak janin gitu ya. Apakah itu benar? Mungkin Bu Valen bisa bantu terangkan kepada semua member kita. Setiap bahan aktif yang berbahaya yang memang kita aplikasikan di kulit itu pada saat kita sedang menyusui bayi atau kita sedang hamil itu memang sangat tidak disarankan oleh dokter kandungan. Makanya ada satu mitos orang hamil itu jelek karena mereka selalu takut pakai skincare. Sedangkan sekarang ini sebetulnya banyak skincare yang aman yang mereka dapat gunakan pada saat mereka sedang hamil maupun menyusui. Salah satunya yang harus kita ketahui adalah apakah skincare ini memang mengandung bahan aktif yang berbahaya atau tidak. Salah satunya tadi merkuri, ya. Jadi karena memang merkuri itu memang tidak secara langsung merusak, tapi pada saat digunakan itu akan masuk ke dalam syaraf-syaraf kulit, kemudian akan ikut dalam peredaran darah. Nah, pada saat orang hamil kan biasanya janin kan makan dari ibunya. Demikian juga dengan pada saat ibu menyusui kan janin juga makan dari ibunya. Jadi kalau misalnya memang kulit secara tidak langsung menyerap bahan yang berbahaya, itu adalah salah satu penyebab bayi itu bisa keracunan pada saat dia menyusu atau menyebabkan keguguran kalau dia ada di dalam kandungan. Oke, terima
Terima kasih Bu Valen. Saya coba sedikit di akhir pembicaraan kita tunggu nanti ada cerita-cerita baru lagi di Semway. Tapi saya mau mengakhiri dengan begini, usia saya tidak muda lagi, 53 tahun. Tapi nanti mungkin Ibu bisa zoom lihat saya hampir tidak ada kerutan di muka saya. Kurang lebih kalau nggak salah saya menggunakan produk Orlop ini hampir 4 bulan ya Bu Valen. Ada ya 4 bulan kita dari awal ya kita pakai. Ya, itu jauh sekali membuat kulit wajah saya jauh lebih kencang dan hampir tidak ada kerutan. Boleh dikata selamat tinggal dengan penuaan. Mungkin kita ingin seperti itu semua. Oke, terima kasih untuk semua member Semway. Tetap semangat, kita ketemu lagi. Berita baru di kemudian hari. Sukses buat kita semua.